Ada sukacita yang luar biasa, amin. Boleh kita lihat kiri kanan kita, muka belakang, kalau masih ada yang belum senyum. Kita percaya bahwa sukacita yang terbaik terpancar dari wajahnya, amin. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang setia, Bapak yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Biarlah di siang hari ini kami mau bawa pujian kami, sembah kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang bersuka cita sama-sama saya katakan amin. Sambil kita bertepuk tangan, kita bangkit berdiri. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Selamanya
Tuhan kita yang besar. Sekali lagi yang di belakang belum tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, lihat kanan kirinya muka-muka yang sukacita. Atau ada muka-muka yang masih sedih ya, masih galau. Katakan Tuhan Yesus baik bagi kamu. Oke, silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami rindu Bapak Ibu bisa tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Itu nyatakan bentuk syukur kita, sukacita kita buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami mengucapkan selamat datang baik Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita di tempat ini baik secara onsite maupun yang mengikutnya secara online di YouTube. Kami ucapkan selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang rindu kenal gereja kita, silahkan bisa ketemu pelan-pelan yang ada supaya bisa dilayani dengan baik. Yang pengen tahu gereja kita, nilai visi misinya seperti apa, nanti bisa ketemu para pelan-pelan yang ada. Kami juga terus mengundang bagi Bapak Ibu yang untuk hadir di tempat ini dalam ibadah raya kita minggu depan di kebaktian pertama jam 9 pagi dan kebaktian 2-nya jam 11 siang. Dan kami juga menyediakan YouTube yang Bapak Ibu bisa saksikan di setiap hari minggunya akan online jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu yang berhalangan untuk hadir karena sakit mungkin dan nggak bisa hadir secara onsite, silakan Bapak Ibu bisa mengikutinya di ibadah online melalui YouTube GB Eagle Manado yang akan tayang setiap hari Minggu jam 5 sore. Ibadah anak kita adakan di setiap hari Minggu dengan jam yang sama di lantai 2 jam 9 dan juga jam 11. Mereka yang Sunday School, putra-putri kita yang kategori Sunday School silakan langsung bawa ke lantai 2 untuk mengikuti ibadah anak di sana. Dan GNG, komunitas untuk mereka SMP, SMA dan kuliah, kita ada komunitas namanya Gilgal New Generation. Tepuk tangan buat anak muda kita yang antusias. Kita adakan setiap hari Rabu jam 6:30 malam di lantai 1. Dan bagi mereka yang kerja, yang single, silakan bisa langsung ke lantai 2 di jam 7 malam. Komunitasnya adalah profesional muda. Kami rindu semua anak muda kita diperlengkapi, punya komunitas yang benar. Silakan bergabung di GNG dan juga Pro M di hari Rabu jam 6:30 malam dan jam 7 malam untuk Pro M di lantai 2. Dan kami rindu juga Bapak Ibu untuk hadir di setiap doa Jumat, Friday Prayer kita yang kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore. Ini bukan hanya untuk pengerja aktivis, pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya untuk itu, tapi semua jemaat Tuhan bisa hadir untuk kita berdoa bersama di tempat ini. Setiap hari Jumat jam 6 sore. Dan yang berikutnya adalah New Life yang akan kita adakan tanggal 7 Oktober. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya yang siap menjangkau jiwa-jiwa yang untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bawa di seminar New Life tanggal 7 Oktober. Seminar ini akan menolong Bapak Ibu semuanya yang rindu untuk mengalami terobosan dalam kehidupannya, mau mengalami kehidupan perubahan dalam hidupnya, silahkan gabung aja di New Life tanggal 7 Oktober jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nanti diadakan juga makan siang. Jadi Bapak Ibu kami rindu bisa mengajak saudara-saudara yang lain yang belum kenal Tuhan, bahkan lihat kehidupannya belum berubah sampai saat ini. Silahkan bisa langsung ajak ke New Life untuk bisa mengikuti seminar hidup baru. Ya, kalau zaman dulu namanya hidup baru dalam roh. Dan selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang belum punya penggembalaan tetap atau bahkan yang sudah lama di Gilgal tapi belum tertanam di dalam family cell. Kami rindu Bapak Ibu bisa ada di dalam family cell supaya bisa dimuridkan, digembalakan yang baik di sana. Silakan Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang tertera di layar, tanya-tanya di mana yang tepat saya untuk bisa digembalakan. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan di tempat di mana yang paling cocok dengan Bapak Ibu untuk bisa mengalami pertumbuhan dalam kerohanian. Persembahan dan perpuluhan, silakan Bapak Ibu bisa masukkan di kotak-kotak yang ada, ambil amplop di sebelah kanan kiri Bapak Ibu dan taruh di kotak-kotak yang ada, ataupun yang memberikannya secara transfer bisa mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Dan buktinya silakan bisa di WA di nomor yang tertera di layar juga. Kami juga mengadakan penggalangan dana dalam rangka Natal umum dan juga Natal anak di lobi di bawah. Silakan Bapak Ibu bisa mendukung program Natal umum kita dan juga Natal anak dengan belanja di bawah, beli makanan, itu sudah mendukung acara-acara kita. Itu saja pengumumannya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi. Kami percaya bahwa dalam hadirat-Mu ada rasa damai yang kami rasakan. Thank you Jesus. Dengan
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu,
Diam di hadirat-Mu. Oh, Hosana bagi Raja. Dalam hadirat kami disembuhkan, kami dilepaskan, hanya dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami berserah dalam hadirat-Mu. Ada Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi Kuduslah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, dan kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah firman ini boleh menjadi tuntunan dalam setiap jemaat yang ada di tempat ini. Urapi juga jemaat yang ada Tuhan. Tanah hati yang subur disiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat tim PW yang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Kalau luar biasa berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang melewati badai bersama Yesus. Siapa yang tidak pernah ada badai dalam hidupnya?
Semua pasti ada badai ya. Pernah ada badai dalam hidup kita. Dan entah kita yang ada di dalam sini atau mereka yang ada di luar sana, semuanya manusia pernah melalui badai. Bahkan badai itu hari-hari bersama dengan kita. Tinggal bagaimanakah, apakah kita melewati badainya ini bersama dengan Tuhan, ataukah kita melewati badai dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan baca sama-sama dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saya akan jelaskan dulu di sini. Jadi Yesus selesai mengajar dengan begitu banyak orang di tepi danau. Kemudian Yesus mengajak untuk bertolak ke seberang. Ada perahu-perahu lain juga yang mengikuti Yesus. Jadi bukan cuma perahu muridnya. Ada perahu-perahu lain juga yang ada bersama-sama. Dan kemudian ada orang-orang yang ada di pinggir danau yang masih ada di sana pada waktu Yesus bertolak menuju ke seberang. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadang angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Seperti dalam ayat yang ke-36 tadi, yang melewati badai bukan hanya perahu dari murid Yesus, tapi ada perahu-perahu yang lain yang juga berada bersama-sama. Bahkan orang-orang yang ada di tepi danau pun itu juga mengalami badai yang sama. Jadi mau orang percaya, mau orang gak percaya, mau orang di dalam gereja, mau orang di luar gereja, kita semuanya mengalami badai. Hanya bedanya adalah saat kita melewati badai itu bersama Yesus, ataukah kita melewati badai dengan kekuatan kita sendiri. Dalam bacaan yang kita baca tadi, di mana kita tahu bersama bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang ahli di laut. Karena mereka adalah nelayan. Pada saat badai itu datang, apa yang terjadi? Mereka mengalami suatu ketakutan. Padahal mereka jago kan di laut. Mereka udah biasa mengalami badai. Tapi badai yang sekali itu Tuhan izinkan terjadi, badainya begitu besar. Sehingga mereka tidak bisa mengandalkan keahlian mereka. Saya percaya bahwa pada waktu badai itu datang, mereka sudah berupaya dengan sekuat tenaga mereka untuk biar perahu ini bisa lewati badai itu sampai ke seberang. Tapi ternyata badai itu tidak reda. Kemudian mereka membangunkan Yesus dengan mereka kecemasan mereka bangunkan, "Guru, apakah engkau tidak khawatir atau engkau membiarkan kami semuanya tenggelam?" Berapa sering dalam kehidupannya kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk kita melewati badai dalam kehidupan kita. Badai dalam pekerjaan, badai dalam keluarga, badai dalam keuangan, badai dalam
sakit penyakit, hubungan, pergaulan. Ada begitu banyak badai dalam kehidupannya kita. Tapi apakah kita mau melewatinya bersama Yesus? Ataukah kita berjalan sendiri? Itu yang akan menentukan garis akhirnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk kita mengenali ada 2 jenis badai yang terjadi dalam kehidupannya kita. Yang pertama adalah badai karena kesalahan kita sendiri. Yang kedua adalah badai yang diizinkan Tuhan. Badai karena kesalahan kita sendiri. Itu karena kita sudah tahu enggak boleh, tapi kita melanggar. 1 Timotius 6 ayat 19, kita bisa baca bersama-sama. Ayat yang 9. Oke, 1 Timotius 6 ayat yang 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Berapa sering hal ini terjadi dalam kehidupannya kita? Karena kita menginginkan sesuatu, kita akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai kesalahan. Saya punya ponakan di Jakarta. Sekarang kami keluarga sedang bergumul untuk masalah ini. Dia anak yang manis. Suatu hari dia bergaul pada pergaulan yang salah. Sehingga dia dia sudah masuk dalam kategori terjerat sebuah judi online. Dia pertama kali bermain dan dia menang. Terus dia bermain kalah, akhirnya dia menang sekitar 100-an jutaan kali ya. Kemudian dia bilang, udah aku mau berhenti karena aku mau tutup semua utang-utang yang ada. Oke, kita semua keluarga udah seneng lah ya. Dia udah mau berhenti karena dia udah menang dan dia mau berhenti. Singkat cerita ternyata dia masih dalam pergaulan yang sama. Dia mau berhenti tapi kalau kita dalam pergaulan yang sama masih di situ-situ aja. Itu mengikat, gak bisa berhenti dengan diri sendiri. Kemudian dia jatuh kembali dan gak sedikit, sekali ini 200 juta. Mamanya udah pusing, Dek uang dari mana mama mau bayar 200 juta. Kakaknya bilang, udahlah mah bawa ke kantor polisi aja. Tapi hati mama mana yang tahan sih anaknya dibawa kantor polisi. Singkat cerita. Saya bilang sama kakak saya, jangan pakai kekuatan sendiri. Bawa dalam doa, kita bawa dia mengenal Tuhan lebih baik. Dan kita masukkan dalam komunitas yang baik. Dan puji Tuhan, sekarang sudah bersama-sama dengan kakak saya, ada di PIK. Dan dia sudah mulai mengikuti Komsel. Kami berharap bahwa ini bisa menolong dia untuk dia keluar dari komunitas yang tidak baik. Ini adalah contoh bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Badai yang disebabkan oleh diri sendiri. Apa yang dilakukan? Minta ampun. Saya bilang sama kakak saya, kamu dengan kekuatan kamu sendiri mau kucurin duit berapa aja, gak akan berhenti. Tapi yang ada adalah bahwa dia bertobat, bahwa dia menyadari kesalahannya, minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Hanya itu satu-satunya. Gak ada cara lain. Mau pakai formula A, B, C sampai Z gak ada. Tapi satu-satunya cara adalah kita datang sama Tuhan. Nanti ada New Life bagi Bapak Ibu yang belum ikut New Life dan yang mau ikut New Life lagi, yuk sama-sama tanggal 7 Oktober kita sama-sama ikut New Life. Badai yang kedua adalah badai yang seizin Allah. Kenapa badai yang kedua ini Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau kita mengalami Tuhan secara langsung.
bukan apa kata orang, tapi kita mengalami apa yang Tuhan mau bentuk dalam kehidupannya kita, sehingga kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa. 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang Tuhan memberikan kita kemampuan untuk keluar, bahkan keluar sebagai pemenang. Karena apa? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Yesus tidak kemana-mana, karena itu adalah pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Langkah-langkah apa yang kita lakukan saat badai yang Tuhan izinkan terjadi singgah dalam kehidupannya kita? Yang pertama adalah jangan panik, karena ada Yesus. Pada ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, yang mengalami badai bukan hanya perahu Tuhan Yesus. Ada perahu-perahu lain di sana yang juga mengalami badai yang bersama-sama. Kemudian kalau ada yang berpikir, kalau begitu kita semua juga ngalamin badai, ngapain jadi orang Kristen? Karena toh badai juga kita alami. Kalau saya tetap pilih jadi orang Kristen. Karena apa? Karena ada Yesus di situ. Perahu-perahu lain tidak ada Yesus. Tapi perahu muridnya ada Yesus dan mereka membangunkan Yesus. Dia minta Yesus menolong. Waktu Yesus menolong, Yesus bangun dan Yesus menghadi angin itu. Maka danau itu pun menjadi reda. Apapun pergumulan yang kita alami, yang sedang singgah dalam kehidupannya kita, badai yang Tuhan izinkan, percayalah, Tuhan itu ada di situ. Tinggal bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita mengaktifkan Tuhan dalam dirinya kita, yang sudah ada Tuhan dalam diri kita ya. Kalau yang belum, sekali lagi ikut New Life. Yuk ikut New Life. Biar ada Yesus dalam dirinya kita. Sehingga saat badai seperti apapun dahsyatnya, kita tahu ada Yesus yang menyertai kita, yang tidak kemana-mana, yang memberikan kita jalan keluar, yang jalan buntu kita diberikan hikmat untuk bisa melewatinya. Itu kalau ada Yesus. Jadi membangun hubungan dengan Yesus adalah satu hal yang perlu, sehingga kita tidak panik. Karena Yesus ditidurin, Yesus tidur, makanya murid-muridnya panik. Biar nggak panik, Yesus dibangunin aja ya. Begitu juga dalam kehidupan yang kita. Yang kedua, untuk melewati badai bisa bersama Yesus, kita mesti percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Kenapa murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus? Karena murid-muridnya percaya bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Mereka sudah melihat mujizat yang Yesus lakukan. Sehingga mereka membangunkan Yesus dan mereka percaya bahwa Yesus bisa menolong mereka. Bagaimana dengan kita? Siapa Yesus menurut kita? Saya akan tanya jawab sedikit, 1-2 orang. Siapa sih Yesus itu menurut kita? Saya mau tanya ke Kak Dewi. Kak Dewi, buat Kak Dewi, Yesus itu pribadi yang seperti apa? Pribadi seperti saya ke bapak saya sih. Kayak Seperti ke orang tua ke orang ayah tua, gitu. berarti merasa aman ya Ya. sama Tuhan. Oke, makasih. Yang sisi sebelah sini, ada Kak Selfie. Kak Selfie, buat Kak Selfie,
Yesus tuh secara pribadi buat Kak Selvi itu seperti apa? Sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Terima kasih, tepuk tangan buat mereka berdua. Mari kita sama-sama mengenal pribadi Yesus. Sehingga kita nggak salah. Yesus mana yang kita sembah? Banyak sekali julukan buat Yesus. Tapi kita hanya membahas beberapa saja. Yang pertama adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Bagaimana kita bisa menyebut dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, kalau kita tidak pernah mengalami disembuhkan sama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kalau ada di sini yang sedang sakit, percayalah bahwa dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Gak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Masih ingat anaknya seorang perwira? Bahkan anak itu dikatakan sudah mati. Tapi saat datang kepada Yesus, Yesus membuat mujizat. Anak ini sembuh. Dokter boleh memvonis kalian. Seperti apapun sakit kalian tidak bisa disembuhkan. Udah kanker lah stadium sekian. Kita punya dokter di atas segala dokter. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Caranya berbagai macam cara Tuhan bisa lakukan buat menolong kita. Bahkan yang mustahil menjadi mungkin. Kalau kita lihat beberapa di Instagram, di YouTube. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang yang cancer udah stadium akhir. Dengan caranya yang ajaib, mujizatnya nyata terjadi, akhirnya sembuh total tanpa harus melewati pengobatan-pengobatan yang lain. Buat kita, sakit kecil pun, yuk kita bawa sama Tuhan. Kita ngalami Tuhan sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Yang kedua, sebagai Jehovah Nisi, Allah panji keselamatannya kita. Makanya kalau kemanapun saya pergi, saya selalu berdoa, minta perlindungan kuasa Tuhan menjadi bagian saya. Karena kita tidak kebal oleh apapun. Tapi bisa aja waktu kita jalan ada pohon tumbang, waktu kita jalan ada aja mobil lain yang ya tahu toh di sini angkot dengan enaknya sendiri dari kanan ke kiri, motor dari kiri ke kanan gitu ya. Kalau kita nggak minta perlindungan Tuhan, itu adalah Allah sebagai Jehovah Nisi. Sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kita tidak akan bisa mengalami Allah yang menyediakan kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Tidak punya apa-apa. Jangan cari orang lain. Jangan cari FCL dulu ah. Kita sudah ada beras nih, FCL dulu. Jangan. Cari Tuhan. Kita bawa ke Tuhan. Tuhan sanggup menyediakan dan kita akan mengalami bagaimana Jehovah Jireh dalam kehidupannya kita. Jangan hal yang kecil-kecil, tapi yang Tuhan mau adalah kita benar-benar sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan ingat firman juga yang katakan, menabur maka engkau akan menuai. Kalau kita nggak pernah menabur, kita juga tidak akan pernah menuai. Taburlah hal-hal yang baik. Maka pada waktunya Allah Jehovah Jireh akan memberikan itu dalam kehidupannya kita. Allah akan memberikan tepat pada waktunya, waktu yang terbaik. Kemudian Jehovah Makades, Allah yang menguduskan. Kalau biasanya kalau kita ada di atas mimbar gitu, kita minta pengudusan dari Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan buat kita melayani, kita minta Tuhan menguduskan kita. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau berdoa sama Tuhan, membangun saat teduh, ada hal-hal yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Kita minta untuk Allah menguduskan kita, untuk kita bisa datang dalam hadiratnya Tuhan. Jehovah Sekenu, Allah yang adil. Nggak usah minta keadilan dari manusia, tapi mintalah keadilan dari Tuhan. Jehovah Rohi, dia adalah Allah gembala yang baik.
Gembala yang baik selalu menuntun domba-dombanya. Kalau kita bikin salah, ada gadanya yang menarik kita untuk membawa kita pada jalan yang benar. Masih banyak lagi, ada Elohim, ada Allah yang kreatif, Allah yang mengampuni, Allah yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Banyak sekali. Dan kita ini adalah harusnya orang-orang yang beruntung. Orang Kristen memiliki Tuhan yang lengkap. Punya kemampuan yang luar biasa untuk menolong kita. Tinggal tergantung bagaimana kita. Makanya kalau kita menjadi orang Kristen yang kemudian mukanya selalu murung, kita pertanyakan, dia nyembah Yesus yang mana? Apakah Yesus yang kita baca hari ini, pelajari hari ini? Ataukah Yesus yang lain? Kalau kita tahu Yesus seperti yang kita pelajari pada hari ini, maka kita akan tahu pada saat mana kita akan memanggil dia. Dan dia akan memberikan jalan keluar dalam kehidupannya kita. Tentu ada proses yang ada, karena itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mengapa kita harus kenal Yesus yang kita percaya? Karena enggak seorang pun yang kebal untuk dicobai. Bahkan waktu Yesus dicobai pun, Yesus mengatakan ada tertulis. Maka saat kita mengalami hal itu, kita bisa klaim, kita bisa declare, Allah penyembuhku, Allah Jehovah Rohi, Allah Sekenu, Allah Jehovah Shalom yang memberikan damai sejahtera. Kalau kita lagi kehilangan damai sejahtera, kita bisa ngomong sama Tuhan. Kita klaim dia adalah Jehovah Shalom yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupannya kita. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, maka kita bisa minta, bisa klaim, mendeklarkannya dengan percaya dan penuh dengan iman. Berikutnya adalah kita bisa percaya sama Tuhan selain kita kenal. Selalu ada hubungan. Milikilah hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Jangan hanya pas butuh, pas datang. Pas butuh, pas datang. Kalau kita ada orang yang pas butuh datang, kita udah gini, ini orang datang kalau cuma pas butuh doang. Kesel gak sih? Kita lebih suka adalah ada hubungan. Kalau kita punya hubungan yang baik, tanpa saya ngomong Pak Edi tahu tuh. Tanpa saya ngomong, ini kita satu ruangan sama Mas Danang sama Kak Rudi. Kita akan tahu satu dengan yang lain. Karena apa? Karena ada hubungan. Tiap hari kita ada bersama-sama. Jadi Mas Danang sukanya apa, saya tahu. Kak Rudi sukanya apa, saya tahu. Ukuran baju mereka apa, saya juga tahu. Karena kita ada bersama-sama, ada hubungan. Kalau kita punya hubungan sama Tuhan, hal-hal yang indah juga Tuhan sediakan bagi kita. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini keuntungan kalau kita dekat sama Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang sabar akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kalau kita kenal Tuhan yang kita sembah, kita bangun hubungan dengan Tuhan, maka Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 menjadi bagian dari kita. Yuk kita bangun hubungan dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah untuk kita bisa percaya sama Tuhan, kita taat. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kita kalau disuruh pergi, gak mungkin kita akan pergi kalau kita gak tahu tempatnya di mana yang akan kita tuju. Betul? Gak mungkin lah, misalnya Pastor Stephen, Kak Jeki minta tolong ya. Oh iya, tolong apa?
Ada pergi dang, pergi kemana? Tapi nggak tahu tujuannya. Masa saya nyetir kemana-mana, muter-muter kota Manado nggak tahu tujuannya? Nggak mungkin lah. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham adalah dia taat dengan apa yang dia dengar. Sesuatu yang tidak mungkin saat dia taat sama Tuhan, itu menjadi mungkin. Ada suatu saat di mana saya melakukan sebuah kesalahan dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau lepas dari kesalahan ini. Kemudian Tuhan bilang gini, keluar, lepaskan mainan kamu, keluar dari pekerjaanmu. Saya pikir, wah saya mau kerja di mana nih kalau saya mesti keluar dari pekerjaan saya. Waktu itu di Jakarta. Tapi saya mau taat. Saya bikin surat resign dan saya berikan. Dan keluar dari sana saya mendapatkan pekerjaan yang lain. Saat kita taat Bapak Ibu, berkat-berkat Tuhan itu menanti kita. Tapi yang penting adalah kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita teriak sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi pada saat Tuhan ngomong, perintahkan sesuatu, kita nggak melakukan. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita? Tapi melakukan, taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu kita akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melewati badai bersama dengan Yesus adalah datang ke pemimpin rohani kita atau family cell kita, gembala kita, koordinator umum, ada supervisi-supervisi yang ada. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kita datang ke alamat yang salah, tapi datanglah ke alamat yang tepat. Karena Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar. Melalui FCL kita bisa minta disupport apa yang menjadi kelemahan kita. Enggak, di antara kita semuanya ini enggak ada yang kebal dosa. Ada, saya bilangnya itu sisi gelap dalam dirinya kita. Yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kalau kita mau melepaskan itu, kita butuh orang lain untuk mensupport kita. Dan untuk orang-orang yang dipercaya memegang rahasia dari yang kita sampaikan. Menjadilah pemimpin yang bisa dipercaya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di Instagram ada seorang anak gadis. Dia aktif dalam pelayanan, dia dalam komunitas yang ada. Tapi dia tidak bisa cerita sisi gelap dalam dirinya dia. Karena dia nggak bisa percaya sama komunitasnya. Dia akhirnya curhat ada di Instagram itu yang khusus buat anak-anak Kristen. Mereka bisa curhat di sana. Dan di sana dia akhirnya bisa curhat, dituntun, akhirnya bisa keluar dan mereka bertumbuh dalam Tuhan. Tapi buat saya, kita ini punya komunitas. Kita punya family cell. Kita punya orang-orang yang dipercaya. Kalau kita cerita di Instagram, kita nggak bisa dibimbing secara langsung. Tapi kita punya orang-orang yang bisa dipercaya di gereja ini. Yang akan menuntun kita, akan mentorin kita, akan ngelihat sampai di mana progres yang ada. Jadi, mari, kalau kita punya sesuatu yang mau didoakan, hubungin kami. Kami akan doakan. Dan kami sebagai pelayan-pelayan, kami harus keep apa yang diceritakan. Dan itu hanya kami dengan Tuhan yang tahu, karena kami akan membawanya kepada Tuhan. Bapak Ibu semuanya, saya sudah selesai. Satu hal, badai memang bisa dialami oleh semua orang. Tetapi sebagai anak-anak yang percaya, kita memiliki penolong yang tidak dimiliki oleh kepercayaan yang lain. Kita punya Yesus, yang harusnya kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang fun. Orang-orang yang happy, orang-orang yang membawa damai sejahtera dan sukacita kemanapun kita pergi. Karena kita tahu kita punya penolong yang luar biasa. Allah yang selalu ada dalam kehidupannya kita. Saat kita
naik kendaraan umum? Siapa di sini kalau naik kendaraan umum tuh bisa tidur? Kalau saya itu bisa tidur naik kendaraan umum. Pules lagi tidurnya, nanti udah mau sampai baru saya bangun. Nah, saat kita naik kendaraan umum, entah itu bus, entah itu kereta, entah itu pesawat, kita kan nggak tahu tuh sopirnya siapa juga kita nggak kenal, masinisnya siapa kita nggak kenal, pilotnya siapa juga kita nggak kenal, tapi kenapa kita bisa tidur dengan pulas? Kita bisa tidur lah paling nggak di mobil yang sedang kita tumpangin atau kereta yang sedang kita tumpangin. Sama mereka yang kita nggak kenal, kita bisa tidur. Kalau kita bisa tidur tuh artinya karena kita nyaman di situ. Makanya kita bisa tidur. Tapi seringkali kita khawatir dengan hidup kita. Padahal kita tahu ada Yesus yang memegang hidup kita. Kenalilah Yesus yang kita sembah, maka kita akan merasa aman. Walau badai datang menerpa kita, arahkan pandangan kita pada Yesus. Maka kita akan melewati badai itu bersama dengan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi peganglah janji Tuhan. Maka itu akan terjadi dalam kehidupannya kita. Karena apa yang kita percaya, itu yang akan terjadi dalam kehidupannya kita. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang sederhana ini dapat menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan setiap jemaat yang ada. Sehingga saat mereka melewati badai apapun dalam kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keuangan mereka, mereka tahu ada Engkau Tuhan yang bisa diandalkan. Terima kasih Tuhan, teruslah berbicara bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang meneguhkan iman firman ini Tuhan, bagi setiap jemaat yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak jemaat untuk kita menyanyikan satu lagu. Hidup kita ini ada di tangan Tuhan, dan Tuhan beri rancangan yang indah. Bukan hanya yang baik saja yang kita terima, tapi Tuhan akan beri hari yang terbaik buat kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagi nih. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan akan
terbaik. Yang terbaik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini. Apapun badai Bapak Ibu Saudara, bersama-sama dengan Tuhan, saya dan saudara akan tampil sebagai pemenang. Mari kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang terus menguatkan kami. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu setia, yang menyertai kami di tengah-tengah badai kehidupan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kembali kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Sri Rejeki yang sudah menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin menjadi luar biasa dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan usahamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.